Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar fisika. Banyak tugas-tugas sekolah, juga dari fisika, gitu kan. Nah, hari ini kita kalau ada menyiapkan beberapa materi dan juga soal tentunya untuk kita bahas nanti bersama-sama. Oke. Kita hari ini materi kita mengenai gelombang cahaya, ya kan? Nah, cahaya ya. Cahaya itu termasuk gelombang apa? Sifatnya seperti gelombang apa? Atau masuk kategori gelombang apa sih cahaya ini? Apakah dia transversal atau longitudinal gelombangnya? Nah, jadi gelombang cahaya itu termasuk kategori gelombang apa? Transversal. Jadi dia gelombang yang dia itu tegak lurus dia mengarah rawatnya. Oke. Cahaya itu kalau kita pada ruang hampa udara, ya kan? Pada ruang hampa udara, maka cahaya itu memiliki atau bisa kita hitung kecepatannya. Cepat rambat cahaya itu pada ruang hampa udara itu kecepatannya bisa mencapai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi ini ya, cepat rambat cahaya pada ruang hampa udara bisa mencapai kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian cahaya ini sendiri tentu sebagai sebuah hal atau suatu hal yang unik, gitu kan. Tentu pada masanya banyak dipelajari oleh para ahli atau para ilmuwan sehingga menghasilkan beberapa teori tentang cahaya. Jadi teori-teori cahaya itu antara lain itu dari teori emisi Newton. Dia mengatakan bahwa cahaya itu partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan. Dia memancar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Yaitu teori emisi Newton. Ada juga teori gelombang Huygens. Dia menyebut, pada teori tersebut disebutkan bahwa pada dasarnya cahaya itu sama saja dengan bunyi. Berbeda hanya dalam hal frekuensi dan panjang gelombang. Ini amplitudo dan juga frekuensinya itu berbeda menurut teori Huygens. Kemudian ada percobaan Young dan Fresnel. Jadi cahaya itu disebut mempunyai sifat melentur dan berinterferensi. Nah, jadi peristiwa ini tidak dapat diterangkan oleh teori emisi Newton. Jadi teori atau peristiwa cahaya yang bersifat dapat melentur dan berinterferensi ini hanya dikeluarkan oleh si percobaan Young dan Fresnel. Kemudian ada percobaan Foucault. Foucault ini mengatakan kecepatan cahaya pada atau dalam suatu zat itu lebih kecil dibandingkan dengan kecepatannya jika di udara. Nah, sedangkan teori ini bertentangan dengan hasil percobaan ini bertentangan dengan teori Newton yang tadi, teori emisi Newton. Kemudian ada percobaan Maxwell, ada percobaan Hertz. Nah, Hertz ini suatu satuan ya, Hertz. Jadi
diambil dari nama si penemunya. Percobaan Hertz itu bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang transversal sehingga dapat menunjukkan gejala polarisasi. Nah, seperti kemarin ada dijelaskan mengenai polarisasi cahaya. Nah, kemudian berikutnya ada percobaan Zeeman. Jadi ini menyebutkan bahwa tentang pengaruh medan magnet itu ternyata kuat terhadap cahaya. Dan ada berbagai percobaan lain oleh Johannes Stark, ada Michelson dan Morley, kemudian ada teori Planck, kemudian ada teori Einstein. Nah, sehingga dari berbagai percobaan tadi, maka kita dapat beberapa hal. Kita dapatkan beberapa hal di antara hal-hal tersebut adalah yang pertama bahwa yang pertama cahaya itu bisa dipantulkan, dapat mengalami pemantulan, dipantulkan, refleksi. Nah, kemudian bisa dibiaskan. Dibiaskan itu bagaimana? Dibiaskan, pembiasan. Misal kita, kalau yang sederhana dan mungkin sering kita temukan, kita ketahui, yaitu pada bayangan sendok dalam gelas yang berisi air, mengalami pembiasan. Nah, ini masuk apa? Namanya refleksi. Nah, beda ya. Ada refleksi, ada refleksi. Jadi jelas berbeda ya. Nah, kemudian dia bisa mengalami atau dia punya sifat lentur. Jadi dia dapat mengalami lenturan. Nah, lenturan ini istilahnya apa? Difraksi. Nah, yang berikutnya dia dapat mengalami atau dapat dijumlahkan, atau bahasa lainnya disebut dengan interferensi. Seperti teori yang tadi, dapat dijumlahkan. Kemudian dia dapat diuraikan. Dapat diuraikan ini istilahnya adalah dispersi. Nah, kemudian apa lagi? Dia bisa dapat mengalami hamburan, berhambur dia. Jadi begitu terkena dia dapat mengalami hamburan. Nah, karena medium-medium tertentu dia bisa mengalami hamburan. Kemudian sifat cahaya juga dapat diserap arah getarnya. Nah, dapat diserap arah getarnya. Nah, ini istilahnya yaitu dapat dipolarisasi. Nah, dapat dipolarisasi, ya kan? Kemudian ternyata cahaya itu selain dia bersifat gelombang, tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, berbentuk gelombang transversal, dia juga ternyata bisa bersifat partikel. Nah, jadi ada kira-kira 8 sifatnya. Jadi dia bisa mengalami pemantulan, pembiasan, lenturan, dapat juga dijumlahkan, dapat menguraikan, dia bisa mengalami hamburan, juga dia bisa diserap arah getarnya,
Dan juga ternyata selain bersifat sebagai gelombang, dia juga bersifat sebagai partikel. Nah, jadi dia bisa juga bersifat sebagai partikel. Nah, sesuai dengan sifat-sifatnya tadi, kita masuk pada bagian pemantulan cahaya. Karena tadi di awal kita sudah jelaskan salah satu sifatnya yaitu dapat dipantulkan atau bisa mengalami pemantulan. Nah, yang pertama mengenai pemantulan cahaya ini yaitu ada hukum pemantulan cahaya oleh nama ilmuannya Snellius. Nah, hukum pemantulan dia jika pada cermin datar, ya kan? Nah, jadi bentuknya kalau dia ada cermin datar, ya kan? Maka kalau misalnya menggambarkan ada cermin ya seperti ini misalnya kan, ada cermin, kemudian ada cahaya datang dari kiri, kemudian dia akan dipantulkan. Nah, maka di pemantulan ini akan membentuk sudut. Nah, ini teorinya ya, dia membentuk sudut datang, kemudian dia membentuk sudut pantul. Jadi dia memiliki sudut datang dan juga sudut pantul pada bidang datar. Nah, jadi dari kondisi cermin datar ini, maka dia akan memiliki sifat pembentukan bayangan. Antara lain, yang pertama sifat pembentukan bayangan pada bidang datar, yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, itu ya. Nah, jadi yang pertama sifat dari teori Snellius tadi untuk sinar datang dan juga bayangan pantulnya, cahaya datang dan juga terpantulnya itu akan sama jarak bayangan ke cermin dengan jarak benda ke cermin. Nah, itu pada bidang data. Kemudian sifat yang berikutnya apa lagi? Oke, sifat yang berikutnya adalah yang pertama tadi sudah. Yang kedua, kalau dia jarak sama, maka kalau ada benda berdiri di depan cermin, ya kan? Maka selain jarak sama, ini jarak sama, tinggi orang ini juga sama. Jadi bayangan berapa, orang berapa itu akan sama. Jadi misalnya orangnya tingginya 1 meter, maka di sini juga 1 meter. Atau tingginya 170, maka bayangannya juga 170. Jaraknya juga seperti itu. Kalau di kiri atau di bagian orang jaraknya 1 meter, maka jarak yang sama juga ada pada bayangan di cermin tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ya, adik-adik. Sifat berikutnya ya, sifat selanjutnya. Jadi kalau tadi jarak sama, tinggi sama, nah maka ini sifat bayangannya adalah bayangan sifatnya tegak dan maya di belakang cermin. Jadi tegak sifat bayangannya dan maya di belakang cermin.
Nah, itu kalau untuk bidang datar. Nah, banyaknya bayangan yang dapat dibentuk juga bisa kita hitung dengan rumus, yaitu N jumlah bayangan tadi sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Nah, ini rumusnya. Jadi bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada pada bidang datar, pada cermin datar, maka ada pula pada cermin apa? Cermin cekung, ya, cermin cekung dan cermin cembung, ya. Nah, pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kita mulai dulu pada cermin cembung. Jadi cermin cembung sama, kalau dia ada orang atau ada benda di depan cerminnya, maka dia akan memantulkan bayangan, di mana yang pertama pada cermin cembung ini terjadi antara lain sinar datang sejajar pada sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian dia dipantulkan seolah-olah sinar dari titik fokus. Jadi dia dipantulkan seolah-olah sinar dari titik fokus. Maka dari itu dia bisa, atau bayangannya pada cermin cembung ini dia akan memiliki sifat diperkecil, ya kan? Diperkecil. Nah, kemudian kita lanjut. Sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kemudian sifat pemantulan lainnya, ada 1, 2, dan sifat ketiga itu sinar yang menuju titik pusat, sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah sinar dari titik pusat juga. Titik pusat juga. Jadi sinar datang dan sinar pantul itu posisinya berhimpit. Nah, jadi berhimpit posisi. Jadi ini sifat pemantulan pada cermin cembung. Nah, sehingga tadi sudah menjelaskan juga bahwa dia akan menghasilkan bayangan yang sifatnya yang pertama itu adalah
tegak, kemudian diperkecil, kemudian apalagi berada atau maya di belakang cermin. Jadi kalau yang tadi, yang pertama sifatnya tegak dan maya di belakang cermin. Kalau yang ini tegak diperkecil, kemudian maya di belakang cermin. Itulah sifat bayangan di cermin cembung. Jadi ini cerminnya, sekali lagi bukan lensa, Nah, selanjutnya kalau dia pada cermin cekung, ya, bentuknya pada cermin cekung. Nah, kalau cermin cekung ini bagaimana? Nah, yang pertama, kalau dia pada cermin cekung, kita langsung ke sifat bayangannya aja, ya. Ini agak banyak, ya kan? Dia tergantung ruang-ruang pada bayangan atau pada benda-benda tersebut. Jadi benda itu berada di ruang mana, gitu kan? Nah, jadi supaya jelas posisinya, kan? Nah, kalau tadi cembung, dia lengkungannya itu di arah puncak lengkungannya, kita bilang gitu, ya, biar lebih mudah, di arah benda. Sedangkan kalau cermin cekung, maka lengkungannya berlawanan dengan posisi benda. Nah, ini seperti itu, ya. Cermin cekung. Oke. Nah, jadi ruang-ruang atau posisi yang dimaksud itu, ruang itu adalah posisinya. Jadi ada posisi satu, ruang satu, ya kan? Kemudian pada ruang dua, ini di sini fokus, sini titik P-nya, kemudian di sini ruang dua, ya. Ruang dua itu antara titik P dengan titik F. Mungkin ada di sini, ya. Kemudian ruang 4 itu di sini. Kemudian ruang 3 itu dari titik F, ya kan? Dari titik P, di belakang titik P, ini ruang 3 sampai ke belakang terus, sampai panjang tak terhingga. Jadi kalau dia di belakang itu sampai tidak terhingga. Nah, jadi jarak dari sini ke sini itu termasuk jadi jari F, ya kan? Nah, jadi, ya. Oke. Jika benda itu ada di ruang 1, yang ini di ruang 1, maka sifatnya itu maya, diperbesar dan tegak lurus. Kalau dia di ruang 2, yang ini, maka sifatnya bayangannya itu berada di ruang 3. Kalau yang di ruang 1 tadi bayangannya di ruang 4. Kalau pada titik benda di ruang 2, maka dia bayangan itu terbentuk di ruang 3, di belakangnya, kemudian bersifat nyata, diperbesar, kemudian terbalik. Kemudian yang terakhir, kalau dia di ruang 3, maka dia bendanya ada bayangannya akan terbentuk di ruang 2, kemudian sifatnya nyata,
diperkecil dan terbalik. Jadi seperti itu. Untuk pada cermin cekuk, posisi bendanya menentukan sifat bayangannya. Oke ya, seperti itu. Nah, di sini kita ada soal. Sebuah benda tingginya 2 cm berdiri tegak 10 cm di depan cermin cembung yang mempunyai jarak titik api 30 cm. Tentukan tinggi bayangan yang dibentuk. Nah, jadi kita pakai rumus yang menghitung bayangan. Ini di SMP juga sudah diajarkan. Jadi jaraknya itu pada soal 1 itu diketahui S-nya 10 cm, fokusnya berapa itu? Jarak titik api 30 cm I minus 30. Kemudian berdiri tegak 10 cm, tinggi 2 cm. Nah, maka langsung kita masukkan 1 per S sama 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, 1 per 10 tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per berapa itu? 30. Oke, seperti ya, fokus ya, di jarak apinya. Oke, kita lanjut. Jadi 1 per S aksen itu sama dengan 1 per 10 1 per 30 di depan dikurang 1 per 10. Nah, jadi 1 per S aksen sama dengan minus 4 per 30. Ya kan? Karena fokusnya tadi jarak titik api 30, oh ya fokusnya jadi minus. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian pembesarannya adalah S aksen per S sama dengan H aksen per A. A minus 7,5, S aksennya 30 dibagi dengan S-nya, yaitu sebesar 10 ini pada. Kemudian sama dengan H aksennya yang ditanya dibagi dengan 2. Hanya banyak 2 cm. Maka kita silang 2 kali 7,5 jadi 10. Hasilnya adalah 1,5 cm. Oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Oke. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua diketahui sama ya kurang lebih. Benda jarak 20 cm, fokus 10 cm, bayangan. Jadi kalau ada benda itu berarti S, ya. S-nya 20 cm, fokusnya 10 cm dengan tinggi ya. Maka
langsung aja sama seperti yang pertama, 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, 1 per 20 tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 per S aksen sama dengan dapat 1 per 10 dikurangi 1 per 20 sama per 20 jadi 10 2 1 namanya 1 per S aksen sama dengan 1 per 20, maka S aksennya adalah 20 cm, 20 per 1 dibalikan, ya kan? Ini yang ditanya S aksen. Nah, kalau ini yang ditanya tadi tinggi aksen bayangannya, tinggi bayangan. Oke, jadi itu soal yang pertama dan yang kedua. Oke, kita lanjut mengenai pembiasan cahaya, ya kan? Pembiasan cahaya. Nah, kalau tadi pemantulan, maka ini kita masuk pada pembiasan cahaya. Oke, yang pertama mengenai indeks bias, ya, mengenai indeks bias. Nah, indeks bias itu merupakan perbandingan kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya jika ada mediumnya, ya kan? Nah, maka indeks bias dalam pembiasan cahaya itu, indeks bias dalam pembiasan cahaya adalah N sama dengan C per Cn, boleh C aksen, boleh N. Nah, C ini sebagai kecepatan cahaya di udara, sedangkan Cn kecepatan cahaya dengan medium. Jadi udah berbeda, ya kan? Nah, makanya indeks bias itu perbandingan antara kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya memakai atau dengan medium. Oke, jadi kalau ada soal kita ini, ada kecepatan cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 dengan bermedium kaca 2 kali 10 pangkat 8. Nah, pertanyaannya berapa indeks biasnya? Ya udah, langsung adik-adik bandingkan aja. 3 kali 10 pangkat 8 per 2 kali 10 pangkat 8. Jadi coret 3 per 2 1,5. Nah, itu dia. Nah, ini untuk indeks bias absolut. Jadi ini untuk indeks bias absolut. Ada lagi, ada indeks bias relatif namanya. Nah, kalau indeks bias relatif itu apa? Atau indeks bias relatif itu kalau dia terhadap zat lain, maka kita rumuskan dengan N21. Nah, ada beda ya, N dengan N21, yaitu V1 per V2. Nah, kalau yang tadi perbandingannya kecepatan cahaya di udara dengan di medium, maka ini di masing-masing medium juga. Yang pertama ini kecepatan di medium 1, yang kedua kecepatan di medium 2. Nah, jadi perbandingannya antara dua medium. Jadi ini untuk indeks bias relatif. Oke ya, indeks bias relatif. Nah, kita masuk mengenai hukum pembiasan. Hukum-hukum pembiasan itu ada beberapa. Yang pertama,
ya kan? Yang pertama mengenai hukum pembiasan, ya. Yang pertama yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak di bidang data. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak di bidang data. Nah, yang hukum yang berikutnya yaitu sinar datang dari medium kurang rapat. Nah, perhatikan, sinar datang dari medium kurang rapat ke yang lebih rapat, tentunya ke medium lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal, ya. Nah, sebaliknya lawannya ini, kalau dari yang rapat ke kurang rapat, dari medium rapat ke kurang rapat, dia dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kalau dia datang tegak lurus, jadi sinar datang tegak lurus, ya kan? Pada bidang batas, ini tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Nah, ini seperti ini ya, hukum pembiasan. Nah, dalam hukum pembiasan ini kita kenal dengan hukum Snellius. Apa hukumnya? Yaitu N1 atau NI sin I sama dengan N2 sin R kuadrat. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, I itu merupakan sudut data. I sama dengan sudut data. Nah, kalau dia R pangkat ini R pangkat 3 ya, sorry. R pangkat 3 ini sama dengan sudut bias. Nah, kalau N1 itu indeks bias, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kalau dia N2 itu indeks bias medium lain. Nah, kalau yang satu indeks bias udara. Nah, ini dia hukum pembiasan Snellius. Jadi ini ada beberapa hukumnya yang bisa kalian cek bersama-sama ya. Oke. Tadi kita udah ngomong masalah cermin, ya kan? Masalah cermin. Berikutnya kita akan coba masalah lensa. Jadi cermin dan lensa ini kan berbeda ya. Berbeda. Kalau lensa itu biasanya depan belakang itu sama, ya, depan belakang sama. Jadi misalnya kalau dia pada lensa cembung, ya. Kalau kita bicara lensa cembung, maka bentuk lensanya itu menggembung pada dua sisi, ya kan?
Sebaliknya kalau dia cekung, maka dia membentuk cekungan pada dua sisi. Oke. Nah, pada lensa cembung itu sifatnya sama, dia harus mirip seperti cermin cekung. Dia pada posisi atau pada ruang-ruang tertentu di depan lensa, maka dia sifatnya akan berbeda juga dari sifat bayangannya ya. Sifat bayangannya akan berbeda. Oke. Yang pertama, abang gambarkan dulu posisinya, posisi benda. Jadi kalau ada benda seperti ini lensanya, lensa cembung, maka posisinya antara lain adalah di titik F, kemudian ini titik P, kemudian titik F juga, ini titik P juga. Maka ruang-ruangnya antara lain ini ruang 4 ya, ini ruang 4. Nah, ini ruang 1, ini 2, dan ini 3. Oke ya. Itu ruang-ruang ini maksudnya di mana benda berdiri. Jadi kalau dia sebelah kiri, sebelah sini antara P, F dan seterusnya itu masuk ruang 4. Tapi kalau dia sebelah kanan antara F dan P itu 1, 2 dan 3 ruangannya ya. Nah, tentu ini ada sifatnya ya, sifat masing-masing. Yang pertama, kalau dia di ruang 1 di sini. Kalau dia di ruang 1, maka sifat bayangan dari benda yang berdiri atau yang berada di ruang 1 itu maya di depan lensa, tegak dan diperbesar dari 1 ke 4. Nah, kemudian kalau dia di ruang 2, benda di ruang 2, maka sifat bayangannya nyata di belakang lensa, terbalik dan diperbesar dari 2 ke 3. Nah, kemudian kalau pada di ruang 3, maka sifat bayangannya kalau benda berdiri di sekitar ruang 3 ini, maka dia sifat bayangannya itu nyata di belakang lensa, terbalik dan diperkecil dari 3 ke 2. Oke, berikutnya kalau lensa cekung ya, kalau lensa cekung sebaliknya, kalau lensa cekung ini dimanapun posisi benda, ya kan? Kalau dia dimanapun posisi benda untuk lensa cekung, dicembung kan ya. Untuk lensa cekung dimanapun posisi benda. Jadi misalnya ada lensa seperti ini kan untuk cekung ya. Nah, lensa cekung dimanapun dia berdiri atau bendanya berdiri, maka sifatnya akan selalu maya, tegak dan diperkecil. Nah, jadi di lensa lah bagaimana wujud bayangan itu yang sering kita temukan sehari-hari. Nah, jadi biasanya kita pakai lensa. Apakah benda itu akan diperkecil kalau dia cekung atau diperbesar biasanya pada cembung. Nah, mau dimanapun berdiri pada lensa cekung itu gak ada masalah gitu, gak ada urusan mau dimanapun dia berdiri. Nah, dia sifatnya akan selalu maya, tegak dan diperkecil. Nah, dalam lensa ini ada dua yang harus ada beberapa lah, cuma dua. Ya. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama pada lensa, ini pada lensa ya, pada lensa secara keseluruhan, pada lensa secara keseluruhan itu kita bisa menghitung
atau menentukan jarak fokus lensa di udara. Jarak fokus lensa di udara. Rumusnya itu dengan 1/F per Fn sama dengan H aksen kurang 1 kali dengan 1/R1 tambah per R2. Nah ini dia. Jadi Fn itu jarak fokus lensa di udara, ya kan? Kemudian untuk lensa cembung, pada lensa cembung, ya kan? R1 dan R2 itu nilainya positif. Kalau dia lensa cekung, R1 dan R2 itu nilainya negatif, ya kan? Nah, H aksen itu adalah indeks bias lensa. Nah, itu dia. Aksen itu indeks bias lensa. Jadi itu untuk rumus menentukan jarak fokus lensa di udara antara cembung atau cekung. Nah, berikutnya rumus untuk menentukan bayangan pada lensa. Nah, ini pelajaran SMP. SMP sudah mulainya. Apakah SMP sudah dipelajari? Nah, yang pertama itu dengan super S yang tadi tambah X aksen sama dengan super F. Ini untuk menentukan bayangan baik bulat dengan fokus dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu rumus untuk perbandingannya tadi, yaitu M sama dengan S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Nah, ini sudah kita lihat. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga bahwa ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Ya, yang pertama pada lensa itu bayangan, ya, pada lensa itu bayangannya sebentar. Oke. Nah, pada lensa itu bayangannya berada di belakang lensa, bersifat positif atau nyata. Kalau dia cermin, dia bayangan di belakang cermin dan bersifat negatif atau melayang. Kemudian pada cermin cekung itu identik dengan lensa cembung. Sebaliknya, cermin cembung identik dengan lensa cekung. Nah, yang berikutnya cermin cekung dan lensa cembung itu positif, sedangkan cermin cembung dan lensa cekung disebut negatif. Nah, lensa itu juga ada bermacam-macam, baik itu cembung, tadi kan kalau bilang belakang sama depan itu sama. Juga ada lensa gabungan, jadi satu cembung, satu cekung, ya kan? Jadi kalau lensa cembung disebut dengan bikonveks, sedangkan cekung bikonkav, jadi beda ya. Kemudian cembung datar disebut plan konveks, lensa cembung datar. Kemudian lensa cekung datar disebut plan konkav. Ya, berbeda ya. Nah, kita masuk soal berikutnya. Jadi kita akan menghitung pada soal berikutnya, yaitu ada lensa cekung punya jari-jari gelembungan 6 cm dan 9 cm. Indeks biasnya 1,5. Jarak fokus lensa tersebut di udara yang mempunyai indeks bias M sama dengan 1. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Jadi kita hitung dengan rumus yang ini tadi, yang ini ya, yang ini, dan itu kita masukkan semuanya. Dari mulai N 1,5, R1 itu nilainya 6, R2 9. Nah, di sini adalah lensa cekung. Sesuai dengan catatan lensa cekung, maka R1 dan R2-nya adalah negatif. Oke, mari kita coba jawab ya. Coba jawab. Oke, kita coba jawab nilai N1 dan mencari nilai N.
atau indeks biasnya tadi. Ya. Oke, yang pertama kita masukkan rumusnya super F sama dengan N kurang 1 super F1 tambah super F. Nah, masukkan semua super F sama dengan N nya tadi 1,5 kurang 1 per, nah ini sudah semua ya, 1/6 kurang 1/9 jadinya ya. Jadi super F sama dengan 1,5 kurang 1, sisanya setengah kali minus 6 per 36 semua, 36 bagi 6 9 kok 36 bagi 6 ya, 6 kali 6 kali 1 minus 6, 36 bagi 9 4 kali minus 1 minus 4 per F sama dengan setengah kali minus 10 per 36 didapat hasilnya super F minus 5 per 36. Maka F nya kita balikkan 36 per 5 didapat minus 7,2. Nah, ini mengenai lensa cembung dan lensa cekung ya, lensa cembung dan lensa cekung. Nah, tadi ada yang bilang lensa gabungan. Jadi lensa gabungan itu seperti apa? Nah, kalau gambarannya seperti ini kira-kira bentuknya. Ya, ini sambil bilang ya. Mudah-mudahan nggak terganggu suara. Oke, ini lensa gabungan. Jadi ada cekungnya, ada cembungnya di sini. Nah, seperti ini kira-kira lensa gabungan. Nah, kalau lensa gabungan ini gimana? Ya udah, tinggal kalian tambahkan fokus lensa gabungannya itu dua-duanya. Jadi rumusnya adalah super F sama dengan super F1 tambah super F2, atau bentuk lainnya super Fs sama dengan F1 F2 per F1 tambah F2. Nah, ini ya, ini bisa kalian catat, kalian perhatikan ya. Oke, berikutnya ada soal nomor 5 ya. Soalnya nomor 5. Dua buah lensa masing-masing bikonkap dan lensa plan konveks, ya kan? Bikonkap dengan plan konveks dengan jarak fokus 20 dan 40 fokus lensa gabungannya. Nah, jadi fungsi diketahui jenis lensanya ini antara lain supaya kita tahu meletakkan positif dan negatifnya. Jadi bukan bikonveks sama kok, beda ya. Jadi berbeda. Jadi kalau dia bikonkap tadi, dia termasuk lensa negatif, sedangkan plan konveks itu lensa positif. Jadi kalau kita mau tuliskan, kita mau mencarinya, maka nilai fokus 1, misalnya kita buat nilai fokus 1 itu kita buat si bikonkap, maka itu negatif 20 karena dia termasuk lensa negatif ya. Jadi dia termasuk lensa negatif. Nah, kemudian kalau dia F2 nya atau pada plan konveksnya dia termasuk lensa positif, maka kita masukkan dia positif. Nah, jadi ini bisa kita hitung dengan rumus yang tadi. Jadi Fs sama dengan
F1 F2 kali F2 F1 tambah F2. Nah, kita masukkanlah semua. Minus 20 kali 40 dengan minus 20 tambah 40. 2 kali 4 8 0 0. Utang 20 dengan 40 sisa 20. Hasilnya negatif 40 cm. Jadi itu mengenai lensa gabungan. Oke. Itu pada soal nomor 5 ya. Lensa gabungan pada soal nomor 5. Nah, soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Apa sih yang ditanya? Mengenai kekuatan lensa. Nah, kekuatan lensa itu apa? Itu perbandingan terbalik antara jarak fokus suatu lensa, ya. Perbandingan terbalik terhadap jarak fokus suatu lensa. Jadi, kalau jarak fokusnya itu besar, maka kekuatan lensa itu tersebut ternyata kecil. Nah, jadi kalau jarak fokusnya besar, kekuatan lensanya kecil. Jadi bagaimana kita merumuskannya? Nah, kita rumuskan tentu kekuatan lensa sama dengan kekuatan lensa kita simpulkan P sama dengan 1 per jarak fokus karena dia perbandingan terbalik. Jadi kalau nomor 6 ini jarak fokusnya 50 cm, ya kan? Nah, kalau dia, ini kan satuannya jarak fokus ini kan meter, sedangkan ini kekuatan lensa itu dioptri. Jadi dioptri, maka ini kita rubah supaya dapat dia dalam dioptri, maka itu kita bagikan P sama dengan 100 per F, baru bisa satuannya dioptri. Jadi kalau soal kita itu 50, maka P sama dengan pada soal itu 50 F-nya, maka nilai P-nya 100 per 50. Karena dia cekung negatif, jadi ini negatif, ini negatif. Ini sisa 10 per 5 negatif 2 dioptri. Nah, itu untuk soal nomor 6. Jadi itu beberapa mengenai lensa, kekuatan lensa, sebelum kita masuk mengenai materi lain, yaitu pada dispersi cahaya. Jadi untuk saat ini kita batasi dulu sampai kepada kekuatan lensa. Berikutnya kita akan masuk mengenai materi dispersi cahaya, kemudian juga kita akan bahas mengenai interferensi dan lain sebagainya, sama seperti soal-soal kalian sebelumnya mengenai dispersi dan interferensi. Oke, juga nanti ada mengenai difraksi, kemudian juga ada polarisasi cahaya, seperti sifat cahaya pada awal kita tadi masuk. Nah, jadi sifat cahaya itu ada dari mulai interferensi, ada mulai dari refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, ada juga dispersi. Kemudian apalagi dapat mengalami hamburan, kemudian dapat diserap arah getarnya atau polarisasi, dan juga sifatnya yang juga bisa bersifat partikel. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan
bertemu di pertemuan selanjutnya. Demikian, sekian dan terima kasih.